Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hana Nalfiani Agustini dari kelas PAI 4B ingin menjelaskan atau ingin melakukan Q&A tentang pembahasan toharoh. Pertanyaan pertama itu misalkan kalau kita sudah berwudu nih, terus tidak sengaja bersentuhan dengan laki-laki itu, laki-laki yang bukan mahram, tindakan kita ini harus berwudu lagi atau tidak usah? Saya di sini ingin menjawabnya dalam dijelaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Fiqih halaman Haji di 1 halaman 63 berpendapat menyentuh lawan jenis yang bukan mahram itu membatalkan wudu, baik yang menyentuh ataupun yang disentuh. Dalam kitab tersebut, Imam Syafi'i juga menyatakan menyentuh kulit istri juga membatalkan wudu, sebagaimana diterangkan dalam pembahasan sebelumnya. Para ulama juga menetapkan bahwa salah satu sebab yang membatalkan wudu adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Imam Syafi'i juga berpendapat kalau orang yang berwudu itu menyentuh wanita lain tanpa ada batas tabir atau maka wudunya batal. Sini saya ingin menjelaskan penjelasan kedua. Penjelasan kedua ini hampir tidak ada beda jauhnya ya. Saat pertanyaan yang pertama, gimana kalau misalkan kita tidak sengaja atau tidak tahu kalau kita bersentuhan dengan yang bukan mahramnya, wudu lagi apa tidak? Hampir sama ya pertanyaannya dari yang pertama, yaitu pada dasarnya adalah dalam konteks berwudu, para ulama berpendapat bahwa mengenai larangan menyentuh perempuan yang menyebabkan batalnya wudu. Menurut pendapat jumhur atau mayoritas ulama, kata lamastum an-nisa dalam ayat di atas adalah menyentuh. Maka apabila menyentuh perempuan, hukumnya membatalkan wudu siapapun orangnya, baik yang melakukan siapapun yang tersebut. Keduanya wajib berwudu. Selain ayat di atas, dalil yang dipergunakan adalah sumber dari Ma'qil bin Yasar. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ditusuknya kepada salah satu orang di antara kamu dengan jarum besi itu lebih baik daripada ia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Dalam hadis lain disebutkan, siapa yang menyentuh telapak tangan wanita tanpa alasan yang memperbolehkan, maka akan diletakkan di atas tangannya bara api di hari kiamat. Pendapat ini dianutkan mazhab Syafi'i. Mereka berargumentasi larangan bersentuhan dengan orang yang bukan muhrimnya sebagai bentuk kehati-hatian. Namun apabila orang yang sentuhan itu ada pembatasnya atau kain, hal itu tidak membatalkan. Ulama Maliki atau ulama yang bermazhab Maliki berpendapat yang dimaksud dengan kata la mastum an-nisa dalam surat Al-Maidah ayat 6 adalah lamisa atau saling menyentuh. Karena itu menurut mazhab ini, jika hanya satu orang saja yang menyentuh dan yang lainnya tidak menyentuh, maka hukumnya tidak membatalkan wudu. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.